rame ya di kalangan media adalah apakah putusan MK terakhir itu akan menambah jumlah paslon capres cawapres atau tidak. Itu pertanyaan sejuta umat ya. Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman 2004, waktu itu ada aturan peralihan berkaitan dengan threshold yang sangat rendah. Jadi 5% popular vote atau 3% kursi di DPR. Dan pada saat itu ada 5 paslon yang bisa maju. Pilpres 2004. Kemudian tahun 2009, setahun sebelum Pilpres kedua dilakukan di Indonesia, aturan peralihan ini diubah oleh DPR karena ada kong kali kong antara Golkar dan PD Perjuangan. Jadi ini Mbak Lulu harus tahu nih ya, DPR memang tempatnya kong kali kong. Jadi saat itu presidennya adalah Pak SBY, wapresnya adalah Pak JK. Pak JK adalah ketua Partai Golkar. Pak SBY sampai jelang Pilpres itu masih sangat populer. Oke. Kemudian muncul keinginan dari Partai Golkar untuk memblok SBY supaya tidak bisa maju di Pilpres. Dan saat yang bersamaan ketemu dengan intensi atau motif politik PD Perjuangan yang juga punya keinginan yang sama. Karena buat elit PD Perjuangan, kalau misalnya Pak SBY tidak maju di Pilpres 2009, mereka yakin Ibu Mega bisa mengalahkan Pak JK. Sebaliknya, elit Golkar juga merasakan hal yang sama. Kalau Pak SBY tidak maju, JK bisa mengalahkan Ibu Mega. Gitu. Nah, karena keduanya sama-sama punya keyakinan yang kurang lebih mirip, akhirnya keduanya punya keinginan untuk menaikkan threshold. Golkar mengajukan threshold 30%, PD Perjuangan 20%. Jadi Pak SBY waktu itu menjadi sasaran bersama untuk tidak diajukan dengan asumsi suara Demokrat kurang lebih akan sama dengan perolehan 2004, yaitu sekitar 7, sekian persen. Tapi yang terjadi Demokrat justru menjadi satu-satunya partai yang bisa mengajukan capres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi manuver politik itu justru kembali ke alamat pengirim. Jadi PD Perjuangan dengan Golkar tidak bisa maju. Padahal awalnya mereka sangat yakin partai yang bisa mengajukan capres untuk mengganjal Pak SBY. Sementara aturan sudah berubah 20-25%. Nah itu ya, jadi dari situ kita mulai kembali nih, apakah putusan MK ini punya potensi untuk menambah paslon, dan kalau iya, pertanyaannya berapa banyak paslon yang akan maju. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat motif politisi. Ya. Pertama, politisi itu makhluk paling rasional di muka bumi. Oke. Makhluk paling rasional di muka bumi. Itu premis yang harus kita pegang. Aku tahu penjelasannya itu, apa yang nutupin ya enggak? Udah ketebak soalnya. Oke. Artinya, kalaupun toh pintu normatifnya dibuka buat partai politik untuk mencapreskan kadernya, pertanyaannya, apakah tiket itu dipakai atau tidak? Belum tentu kan? Karena lagi-lagi mereka melakukan kalkulasi rasional, apakah mungkin kalau tiket itu mereka manfaatkan, mereka bisa mendapatkan kemenangan. Nah, di situ mereka bicara soal elektabilitas, itu satu. Nah, itu satu ya. Jadi kalau misalnya kader tidak cukup populer, maka ada perhitungan lain, ini game teori nih. Kalau ada insentif lain yang bisa dikejar, kenapa tidak bergabung dengan calon yang kuat? Nah, itu. Dan itu berhubungan dengan poin atau premis yang kedua. Pilpres ini satu hajatan yang memang berat.
ada 204 juta pemilih. Kalau kita mengacu pada pengalaman 2024 kemarin, tersebar scattered ya secara puluhan, dan karenanya logistik menjadi krusial. Nah, yang terakhir, jadi selain urusan elektabilitas, logistik, dan terakhir adalah insentif tadi. Kalau misalnya insentif untuk maju sendiri dianggap lebih besar ketimbang bergabung dengan yang lain, maka dia akan maju seperti ketua umumnya Mbak. Itu gitu ya. Apa insentif yang dituju? Kotel efek. PKB perolehan suara 2024 terbesar kedua setelah tahun 99 pada zaman PKB, pada zaman Gus Dur. Ya, lebih tinggi ketimbang. Ya, jadi kok memang kalah, ya, tetapi ada kenaikan suara PKB terutama di basis Anies. Jadi suara PKB di 2024 itu sebagian besar dari basis Anies. Meskipun basis atau kandang PKB sendiri Jawa Timur dengan Jawa Tengah justru menurun sebenarnya. Karena pemilih PKB banyak yang memilih Prabowo ya, jadi terjadi split ticket voting. Tapi insentif elektoralnya tapi turun, ya. Tapi insentif elektoralnya naik. Nah, yang kedua, apa insentif lain selain elektoral yang dikejar? Power sharing. Nah, power sharing ini kan macam-macam. Dapat posisi sebagai cawapres atau tidak? Kalau misalnya calon yang maju tidak menawarkan cawapres, sementara ada potensi untuk menang melalui cawapres dengan menggandeng capres